untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan oleh tim panelis. Sementara untuk calon wakil wali kota nantinya akan diberikan kesempatan yang sama dalam segmen berikutnya. Untuk itu kami kembali mengundang calon wali kota Banda Aceh untuk berdiri dan saat sekarang sudah bersama kita. Selanjutnya, Bapak Ibu yang kami hormati, pada segmen ini tim panelis akan mengambil bola berisikan subtema dan bola yang bertuliskan abjad di dalam fishbowl yang telah disediakan. Kemudian kami akan mengambil amplop dan membacakan pertanyaan sesuai dengan subtema dan abjad yang diambil oleh tim panelis tersebut. Benar sekali, dan nantinya masing-masing pasangan calon atau dalam hal ini hanya calon wali kota saja akan dipersilakan untuk menjawab dengan durasi 2 menit. Kemudian akan ditanggapi oleh pasangan calon atau calon wali kota lainnya dengan durasi 1 menit. Dan nanti akan ditanggapi kembali juga oleh calon wali kota yang diperkenankan untuk menjawab pertanyaan. Langsung saja untuk kesempatan pertama kami mengundang Profesor Dr. Syahrizal Abbas MA untuk dapat mengambil bola yang berisikan subtema. Disilakan. Baik, saat lagi kita akan menyaksikan subtema apa yang kemudian akan dipilih. Bola dibuka dan langsung ditunjukkan kepada audiens dan juga kepada moderator. Baik, boleh ditunjukkan kepada kami, Pak. Subtema yang dipilih adalah syariat Islam, kerukunan umat beragama, dan narkoba. Dan selanjutnya kami persilakan panelis untuk bisa mengambil bola di fishbowl lainnya yang berisikan abjad kepada Bapak Profesor Dr. Syahrial Abbas. Kami silakan. Baik, kita saksikan soal C. Baik, saat ini bersama saya sudah ada soal C. Seperti yang terlihat masih disegel, Bapak dan Ibu sekalian. Kita akan coba membuka dan akan membacakannya. Baik, sedang dibuka dan untuk kesempatan pertama akan diberikan kesempatan untuk menjawab untuk calon wali kota dengan nomor urut 1. Hadirin berbahagia, Kota Banda Aceh merupakan salah satu kota di Aceh yang berada dalam kondisi darurat narkoba. Padahal kota ini menerapkan syariat Islam dalam kehidupan warganya. Badan Narkotika Nasional atau BNN Kota Banda Aceh melaporkan bahwa kasus narkoba terus meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2022 terdapat 115 kasus dan meningkat pada tahun 2023 menjadi 135 kasus. Pertanyaannya adalah, apa langkah konkret Anda untuk mencegah dan memberantas narkoba di Kota Banda Aceh? Waktu Anda untuk menjawab yaitu 2 menit dimulai ketika Anda bicara. Disilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Alhamdulillah, saat kami menjabat, kami berhasil menekan angka kasus narkoba sebesar 10% per tahun dari 98 kasus pada 2014 menjadi sekitar 80 kasus di 2017 berdasarkan data BNN. Namun pada tahun 2022 terjadi peningkatan sebanyak 115 kasus dan terakhir tahun 2023 sebanyak 135 kasus. Namun tentu kita semua harus tetap optimis. Insya Allah kami akan mampu mengatasi masalah ini dengan berusaha semaksimal mungkin untuk menekan angka kasus narkoba serendah-rendahnya sehingga Banda Aceh insya Allah mudah-mudahan bisa bebas narkoba. Melalui kombinasi langkah-langkah pencegahan, rehabilitasi, edukasi, dan juga penindakan, kami berkomitmen menciptakan Banda Aceh bebas narkoba. Kami juga akan berkolaborasi secara intensif dengan pihak kepolisian, dengan BNN, dengan semua stakeholder melaksanakan upaya preventif berupa sosialisasi secara masif tentang bahaya narkoba mulai dari kampung-kampung, lingkungan pendidikan, hingga komunitas. Dan juga memberantas peredaran narkoba melalui penegakan hukum secara tegas oleh pihak kepolisian. Penyuluhan darurat narkoba harus menjangkau semua lapisan masyarakat. Maka kami juga akan membentuk kader-kader anti narkoba di setiap kampung untuk mencegah peredaran narkoba yang sangat masif terjadi di lingkungan masyarakat. Dan kemudian
kami akan membuka ruang seluas-luasnya bagi generasi muda, bagi masyarakat untuk beraktivitas di bidang olahraga, seni, budaya. Dan itu semua adalah bahagian pencegahan di kampung-kampung agar generasi muda kita tidak ikut terhadap narkoba dan hal-hal yang merugikan mereka. Terakhir, pemerintah wajib melakukan pemantauan, evaluasi berkala terhadap semua program, serta melaporkan secara berkala, secara transparan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waktunya selesai, terima kasih. Dan selanjutnya kami akan berikan kesempatan untuk calon wali kota dengan nomor urut 2 menanggapi jawaban dari calon wali kota nomor urut 1. Waktu yang diberikan adalah 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Kami hanya menambah dari apa yang telah disampaikan oleh paslon nomor urut 1. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami banggakan, untuk diketahui kita berpedoman kepada qu anfusakum wa ahlikum nara. Itu pondasi kita sebenarnya. Rumah tangga itu harus ikut terlibat dan bertanggung jawab untuk mencegah narkoba. Kita jangan melepaskan kepada publik, kepada pihak lain. Di rumah pertama sekali harus kita upayakan bagaimana narkoba itu jangan sampai terjadi. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, kita juga perlu adanya pusat rehabilitasi. Di saat saya dulu DPR Aceh, itu saya juga telah membantu mendukung diadakannya pusat rehabilitasi yang berlokasi di Indrapuri. Demikian dan terima kasih. Baik, terima kasih paslon nomor urut 2. Mohon tenang para pendukung. Baik. Selanjutnya kami persilakan juga waktu yang sama 1 menit kepada paslon nomor urut 3. Waktu Anda akan dimulai setelah Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Yang paling penting adalah persoalan narkoba ini adalah persoalan keimanan, di mana runtuhnya keimanan dari warga yang terlibat narkoba. Oleh karena itu pembinaan keimanan ini harus kita perkuat di Kota Banda Aceh. Kemudian pengawasan terpadu harus dilaksanakan, yaitu yang melibatkan Forkopimda dan semua pihak sampai ke kampung, sehingga mudah-mudahan narkoba ini benar-benar jauh dari Kota Banda Aceh. Kemudian juga pembinaan yang berkesinambungan. Tidak boleh di Aceh besar ada rumah rehab pelaku narkoba ini. Harus kita bentuk rumah rehab narkoba ini di Kota Banda Aceh. Karena apa? Karena memang diperlukan, dan di Banda Aceh ini merupakan ibu kota provinsi. Waktu saya dulu bahkan sangat sedikit, bahkan nasional terendah disampaikan oleh Ketua BNN Pusat. Baik, waktunya habis. Terima kasih. Mohon tenang para pendukung. Dan kami berikan kesempatan yang sama untuk calon wali kota dengan nomor urut 4. Waktu yang diberikan adalah 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Jika kondisi Banda Aceh tidak darurat narkoba dan baik-baik saja, saya kira pertanyaan yang muncul dari panelis itu tidak akan kita dengarkan malam hari ini. Kondisi darurat narkoba terjadi akibat kegagalan dari pemerintahan Kota Banda Aceh sebelumnya. Jadi kita butuh perubahan ke depan, butuh pemimpin yang serius, yang berani dan tegas berperang melawan pengedar narkoba. Dan tadi saya belum mendengarkan dari calon-calon wali kota yang lain, seharusnya tidak menyalahkan hanya masyarakat, tapi kita lihat lingkaran kita sendiri dahulu. Ya, kita harus mulai pemberantasan narkoba dari lingkup Pemko Kota Banda Aceh. Jika saya menjadi wali kota, maka inspeksi mendadak tes urin di lingkungan Pemko Banda Aceh akan dilakukan secara rutin. Sudah cukup? Cukup, Pak? Baik, terima kasih. Dan selanjutnya yang berbahagia, kami persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit ketika Anda berbicara. Silakan. Ya, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh paslon 2. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu, keluargamu, dan mungkin mereka. Tapi saya terlalu melihat kandidat nomor 4, maaf Pak Irwan, terlalu tendensius. Jadi artinya persoalan ini kan harus kita hadapi. Maka oleh sebab itu pencegahan itu tetap harus dilakukan. Walaupun Anda mengatakan ini adalah hasil peninggalan masa lalu. Kami intens sekali dengan BNN.
berjuang turun ke lapangan dan masuk sampai ke lapas-lapas. Kita berjuang agar bagaimana mereka yang sudah terkena narkoba, yang melakukan sosialisasi kepada generasi muda, agar mereka tercegah, terhindar. Maka yang kita harus tanamkan ruang kesempatan bagi masyarakat untuk berekspresi, berolahraga, beraktivitas, baik itu pendidikan agama, pendidikan di sekolah, masuk di dalam kurikulum dan sosialisasi. Saya pikir itu yang penting kita lakukan ke depan, komitmen, niat karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih. Harap tenang. Baik, selanjutnya kami juga akan memberikan kesempatan untuk pasangan calon nomor urut 2 nantinya menjawab pertanyaan dari tim panelis. Untuk itu kami mohon kesediaan dari Profesor Dr. Asnawi Abdullah untuk dapat mengambil bola di dalam fishbowl yang berisikan subtema. Silakan. Bolanya sudah diambil, kita akan lihat subtema apakah yang kemudian akan terlihat di sana. Subtema ini yang menentukan pertanyaan yang akan kita layangkan kepada paslon berikutnya. Silakan diperlihatkan. Baik, subtema yang diambil adalah tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum. Selanjutnya kami persilakan untuk mengambil bola di dalam fishbowl lainnya yang berisikan abjad. Dan kita akan lihat bersama huruf Abjad C atau C. abjad C, kami persilakan. Baik. Huruf C masih tersegel. Kita akan buka. Kami ingatkan kembali bahwa paslon masing-masing akan menjawab pertanyaan tersebut dengan waktu 2 menit ketika Anda mulai berbicara. Silakan, Syem. Baik. Untuk subtemanya adalah tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum. Keindahan pusat kota Banda Aceh menjadi cerminan keberhasilan tata kelola pemerintahan yang baik. Faktanya, di sekitar Masjid Raya Baitur Rahman dan kantor wali kota saja, masih terlihat beberapa persil tanah kosong dan pembangunan gedung yang mangkrak atau terbengkalai. Pertanyaannya adalah, apa upaya dan strategi yang akan Anda lakukan untuk menata kota Banda Aceh yang lebih teratur, tertib, asri, dan indah? Kami berikan kesempatan untuk paslon 02 menjawab pertanyaan ini. Waktu yang diberikan adalah 2 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Kami dari paslon nomor urut 2. Insya Allah manakala Allah takdirkan kita diberi kepercayaan untuk memimpin kota Banda Aceh, maka ada beberapa hal yang kita mungkin fokus terhadap penataan kota Banda Aceh. Termasuk insya Allah kita tidak akan lakukan pembangunan-pembangunan yang tidak dibutuhkan. Kita tidak akan bangun pembangunan yang hanya keinginan, tapi kita akan bangun pembangunan yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan mungkin meniru apa yang dilakukan Anies di DKI. Pendistrian, dan itu merupakan konsep Pak Abdullah Putih dulu. Itu akan dilakukan pendistrian dari Masjid Raya ke Pendopo, Pendopo ke Belampadang, karena di sana ada rumah Pak Kapolda, ada Pangdam, dari Belampadang ke Masjid Raya lagi. Kemudian dari Masjid Raya juga akan kita lakukan pendistrian jalan setapak atau jalan di pinggir jalan ke Penayung. Kenapa harus ke Penayung menjadi prioritas kita? Karena Penayung insya Allah manakala kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin kota Banda Aceh, akan kita bikin Penayung itu Newtonnya seperti Kuala Lumpur. Maaf. Bukan Newton. Maaf, Newton itu konsep Pak Abdullah Putih pemindahan ibu kota baru. Tapi yang maksudnya Sinaton. Nah, tempat kulinernya kota Banda Aceh. Dan di sana nantinya kita insya Allah akan buat tugu. Ya, tugu lonceng Cakadonya sebagai tempat mendaratnya Kopingho dulunya. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, kami muliakan, kami juga akan melakukan penyederhanaan birokrasi. Kemudian kita juga akan melakukan pemberdayaan partisipasi publik. Kemudian kita juga akan melakukan penguatan integrasi dan etika, serta kita akan upayakan
Baik, waktu Anda selesai Bapak. Terima kasih dan selanjutnya kami persilakan untuk bisa menanggapi. Mohon tenang. Mohon tenang Bapak. Suaranya hanya akan mengganggu atau kemudian kurang memaksimalkan penyampaian dari paslon nantinya. Terima kasih Bapak. Dan selanjutnya kami persilakan paslon nomor urut 1 menanggapi. Waktu Anda 1 menit ketika Anda mulai berbicara. Disilakan. Ya, baik, kami mengapresiasi apa yang telah disampaikan oleh kandidat nomor 2. Tapi yang perlu kami sampaikan ketika kami dipercaya menjabat di Kota Banda Aceh ini tentang tata ruang kota, kami saat itu menjadi juara nasional, juara 1 di nasional. Dan maka ke depan kami akan membangun dan memperbaiki ruang publik seperti taman, jalur pejalan kaki, area berkumpul yang dapat diakses oleh seluruh warga masyarakat, ruang publik baik serta yang inklusif tentu dapat meningkatkan kualitas hidup, interaksi sosial warga masyarakat, memperbanyak taman-taman, hutan kota akan kita perbaiki kembali. Dan ketika kami juga mengaktifkan kembali database pohon, serta fokus pada penanaman pohon dan tanam lokal untuk menjaga keanekaragaman hayati, di mana setelah kami tidak lagi menjabat program ini hilang, dan kemudian insya Allah pekerjaan kami ke depan juga akan mudah karena Saudara Afdal adalah ahlinya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya kami akan memberikan kesempatan untuk pasangan calon nomor urut 3 untuk menanggapi. Waktu yang diberikan adalah 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih. Apa yang disampaikan oleh paslon 2 ini akan membutuhkan anggaran yang cukup banyak. Kalau saya ketimbang membangun kota-kota baru, lebih baik kita fokuskan bagaimana mereka-mereka UMKM itu bisa bangkit di Kota Banda Aceh. Ya. Dan bisa PKL itu yang hari ini ditolak ke sana, dipindah ke sana. Ini kenapa kita nggak pikirkan ini? Jadi oleh karena itu saya berharap walaupun Bapak merencanakan pembangunan kota itu, fokuskanlah untuk UMKM. Banda Aceh ini adalah kota dagang, kota yang tidak sama seperti daerah lain ya. Seperti daerah lain ada kebun, ada peternakan, dan di sini hanya mengandalkan kota dagang. Oleh karena itu kita berharap UMKM juga dihidupkan di Kota Banda Aceh. Baik, terima kasih paslon nomor urut 3. Selanjutnya kami beri kesempatan yang sama juga kepada paslon nomor urut 4. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda bicara. Disilakan. Ya, lagi-lagi pertanyaan yang muncul adalah masalah penataan keindahan kota yang sampai hari ini faktanya kata pertanyaan itu sudah berapa wali kota berganti tidak tertata dengan baik. Yang ada di depan mata, di depan kantor wali kota ada satu lahan kosong yang dibiarkan terbengkalai terlantar, hanya ada tiang-tiang pancang warna-warni. Sudah berapa kali ganti wali kota, ternyata ini saja tidak punya visi mau diapakan tanah kosong ini. Ini memang milik swasta, milik pribadi, bukan milik Pemko Banda Aceh. Tapi apakah pemerintah Kota Banda Aceh tidak bisa menyentuh, tidak punya visi mau diapakan lahan kosong itu? Saya sebagai satu-satunya arsitek, calon wali kota yang arsitek di kota ini sedih melihat fakta yang seperti ini. Insya Allah kita akan ubah ke depan. Baik, sudah cukup. Terima kasih. Harap tenang. Selanjutnya kami akan memberikan kesempatan untuk menanggapi kembali kepada paslon nomor urut 2. Waktu yang diberikan adalah 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih bagi yang telah mendukung dan yang mungkin belum bersamaan pikiran dengan kita juga mengucapkan terima kasih. Tapi untuk itu kami perlu sampaikan bahwa yang kami rancang Sinaton itu untuk penayung, bukan untuk pejabat, bukan untuk harus dibangun, dirombak bangunannya, tidak. Tetapi kita hanya menjaga destinasinya aja, lalu lintasnya aja kita jaga. Kemudian di situ juga tempat berhimpunnya UMKM, sehingga UMKM nantinya insya Allah bisa berjualan di situ dan insya Allah akan ramai di penayung itu atau Sinaton itu. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati dan kami muliakan, kami juga sudah berpikir kalau untuk UMKM itu kita sudah berpikir tentang bagaimana punya nilai ekspor. Itu UMKM kita harus mampu ekspor, bukan hanya untuk lokal.
Terima kasih. Baik, terima kasih paslon nomor urut 2 dan kita ke paslon nomor urut 3. Selanjutnya kami persilakan kepada Baik, untuk paslon nomor urut 3, pertanyaan atau subtema akan diambil langsung oleh Profesor Dr. Phil Saiful Akmal. Kami mohon kesediaannya untuk mengambil bola di dalam fishbowl yang berisikan subtema. Disilakan. Baik, boleh langsung diambil dan dibuka, kemudian ditunjukkan kepada audiens dan juga kepada kami. sudah diambil dan kita akan saksikan subtema apakah yang kemudian menjadi pertanyaan bagi paslon nomor urut 3. Boleh ditunjukkan kepada kami? Subtema yang diambil adalah kesehatan masyarakat dan layanan publik. Baik. Kesehatan masyarakat dan layanan publik yang inklusi, dan selanjutnya boleh diambil bola yang berisikan abjad. Seperti yang kita saksikan, abjad B yang dipilih. Baik. Silakan Dosi. Masih tersegel, Bapak. Dan ini adalah amplop atau list pertanyaan dari panelis yang kami terima tentunya. Kami akan bacakan subtema kesehatan masyarakat dan layanan publik yang inklusi. Banyak kelompok rentan, lansia, kelompok marginal, dan difabel seringkali tidak mendapatkan perlakuan yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik. Kebijakan saat ini dinilai belum cukup mempertimbangkan kebutuhan mereka. Pertanyaannya adalah apa kebijakan dan strategi konkret Anda untuk memastikan bahwa semua kelompok masyarakat di Kota Banda Aceh mendapatkan layanan publik yang setara dan inklusi, termasuk memanfaatkan teknologi informasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada mereka. Waktu Anda 2 menit ketika Anda mulai berbicara, disilakan. Silakan. Baik, memang sebenarnya dalam program kerja kami pada saat menjadi wali kota periode pertama, kita sudah memprogram untuk para disabilitas dan semua yang mereka itu yang membutuhkan seperti yang disampaikan tadi, tapi kami ada suatu kendala. Di akhir masa periode kami terjadilah COVID-19 sehingga anggaran-anggaran itu tidak bisa kami penuhi kembali. Maka kami, kalau kami terpilih menjadi wali kota Banda Aceh, kami akan prioritaskan kepada disabilitas agar mereka mendapat tempat yang layak sesuai dengan bagaimana warga yang lain yang selama ini mungkin seperti jalan yang dibutuhkan untuk disabilitas ini belum tersedia seluruhnya di Kota Banda Aceh, dan sebahagian memang sudah kita bangun pada saat saya menjadi wali kota Banda Aceh. Insya Allah ini semua akan menjadi target kami dan kami pun akan menyiapkan anggaran yang cukup untuk menyesuaikan Kota Banda Aceh ini sebagai kota inklusi. Di samping itu juga kami tidak hanya itu memberikan dukungan kepada disabilitas ya. Mereka kita harapkan tidak lagi turun di jalan. Tidak turun di jalan, mereka minta-minta sedekah. Kami punya program adalah kepada disabilitas seluruhnya yang ada di Kota Banda Aceh, kita memberikan bantuan 500.000 setiap bulan sehingga mereka kita kurangi. Jadi kalau ada yang di jalan selama ini adalah itu bukan warga Kota Banda Aceh. Kita harapkan ke depan kalau kami terpilih, bantuan untuk disabilitas termasuk program pembangunannya kami akan jalankan. Baik, waktunya selesai. Terima kasih. Harap tenang. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk paslon dengan nomor urut 2 menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 3. Waktu yang diberikan adalah 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Kami pikir kita harus selaku pemimpin harus bersungguh-sungguh, ya, harus bersungguh-sungguh memihak kepada disabilitas. Kita tidak akan keluarkan izin bangunan kalau bangunan itu tidak ada di fasilitas disabilitas. Ya, saya ulangi, kita tidak akan beri izin bangunan manakala bangunan itu tidak ada fasilitas disabilitas. Ini penting. Karena kalau izin itu lolos, maka itu bisa nanti.
Itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah banyak sekali memberi bantuan, memberi hibah bangunan kepada masyarakat. Dan ini harus kita prioritaskan. Setiap bangunan yang dihibah, yang dibantu oleh pemerintah Kota Banda Aceh wajib memihak kepada disabilitas. Ini merupakan komitmen kami paslon nomor urut 2. Baik, Terima kasih. terima kasih paslon nomor urut 2 dan selanjutnya kita ke paslon nomor urut 4 terlebih dahulu. Waktu yang sama 1 menit untuk menanggapi. 4. Waktu yang sama diberikan 1 menit dimulai ketika Anda bicara. Silakan. Terima kasih. Program Pak Aminullah Usman luar biasa. Kemudian tambahan dari Pak Zainal Arifin juga luar biasa. Namun saya hanya ingin menambahkan, bila pasangan Teguh Irwan Johan Khairul Amal terpilih untuk menjadi wali kota dan wakil wali kota Banda Aceh, kita akan berikan kuota kerja kepada disabilitas. Ya, setiap perusahaan yang beroperasi di Banda Aceh, setiap perkantoran termasuk Pemko Banda Aceh harus minimal memperkerjakan 1 tenaga kerja disabilitas yang bekerja. Kemudian juga untuk kaum perempuan, kuota kerja 30% tenaga kerja perempuan. Wajib setiap kantor pemerintah mempekerjakan PNS dan tenaga kontrak perempuan minimal 30%. Dan kepada senior citizen, ibu-ibu kami, bunda-bunda dan ayah kami, untuk lansia kita berikan kartu lansia sejahtera. Jadi semua program sudah kita siapkan untuk semua kelompok agar terjadi kota yang inklusif. Baik, Baik. waktunya selesai. Terima Terima kasih. kasih. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan untuk paslon 01 untuk menanggapi dengan durasi 1 menit. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Tadi saya sedikit agak bingung ketika paslon nomor 3 menyebutkan tentang COVID gitu ya. Tapi pelayanan publik ini kan COVID dan tidak COVID tetap harus komitmen kita layani dengan terbaik. Dan dalam buku kolaborasi kami sudah menyiapkan perencanaan platform dengan aplikasi yang merupakan sebuah wadah, yaitu digitalisasi sistem layanan masyarakat yang mudah dan responsif. Aplikasi mobile berbasis Android dan iOS yang dirancang sederhana sehingga pengguna dapat mengirimkan pengaduan hanya dalam beberapa langkah. Fitur prioritas awal yang telah kami rencanakan adalah laporan warga, kontak darurat, polisi, damkar, ambulan, PDAM, dan layanan informasi, smart health, usaha teman, pajak, harga pangan, kualitas udara, dan berita. Transformasi digital ini menjadi pilihan kami dalam mewujudkan proses pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, cepat, dan tepat. Untuk mendukung hal tersebut, sebuah lapisan masyarakat termasuk perempuan, disabilitas, dan juga lansia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya kami persilakan kembali untuk bisa menanggapi paslon nomor urut 2. Disilakan. Mohon maaf, paslon nomor urut 3. Untuk bisa menanggapi, waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Ini cocok ya kalau disampaikan tadi harus disampaikan oleh Pak Zainal karena saya sama beliau wakilnya, saya sebagai wali kotanya. Ya. Jauh lebih kecil. Jadi memang kita sayangkan akhir-akhir ini di Banda Aceh ini anak pang dan juga disabilitas, tunanetra banyak sekali di jalan ya, banyak sekali di jalan. Jadi ini memang program pertama sebabnya adalah program yang saya susun dulu memberikan bantuan kepada disabilitas ini sudah tidak berjalankan lagi. Dan itu komitmen kami, bantuan kepada disabilitas, mereka itu yang penting adalah beli beras. Beras di mana? Kalau nggak ada beras, mereka terpaksa harus turun ke lapangan berdiri di simpang jalan. Kalau hal-hal lain infrastruktur untuk kepentingan disabilitas ini akan kita bangun. Baik, waktunya selesai. Terima kasih. Mohon tenang. Selanjutnya kesempatan yang sama akan kami berikan kepada paslon dengan nomor urut 4 untuk menjawab pertanyaan dari tim panelis. Dan kami kembali mengundang tim panelis yaitu Dr. Teguh Ahmad Yani SHM HUM untuk dapat mengambil bola yang berisikan subtema di dalam fishbowl. Baik, akan diambilkan subtema dan subtema tersebut akan juga menentukan pertanyaan nantinya yang akan dilayangkan. Sudah diambil, kita akan lihat subtema apakah yang kemudian diambil di fishbowl tersebut.
Baik, boleh ditunjukkan kepada kami. Subtema pendidikan SDM dan budaya. Baik, silakan diambil bola yang berisikan abjad di fishbowl lainnya. Ini akan menentukan amplop mana yang akan kita ambil. Baik. Baik, Abjad amplop A ya, baik. Amplopnya sudah ada bersama saya dan saat sekarang ini seperti yang terlihat masih disegel dan saya akan membacakan. Pertanyaan ini akan dijawab oleh paslon nomor urut 4 nantinya. Baik, ini masih tersegel, bersifat sangat rahasia pastinya. Silakan. Baik, paslon nomor urut 4, subtema pendidikan SDM dan budaya. Alokasi anggaran untuk pendidikan di Kota Banda Aceh mencapai 20% dari APBK. Namun kualitas pendidikan di Kota Banda Aceh belum memenuhi standar mutu yang kita harapkan. Pertanyaannya adalah bagaimana strategi Anda untuk memperbaiki mutu pendidikan di Kota Banda Aceh? Baik, waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara untuk menjawab. Baik, saya akan langsung menjawab konkret ke program-program yang akan dilaksanakan oleh paslon 04 apabila terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota Banda Aceh. Bagi kami yang paling utama untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah meningkatkan kualitas kesejahteraan tenaga pendidik atau guru di Kota Banda Aceh. Kita akan berikan tunjangan kepada semua guru yang bertugas di SD dan SMP di Kota Banda Aceh. Kemudian kita akan tingkatkan juga pengadaan anggaran untuk kebutuhan seragam para guru yang selama ini sudah tidak pernah dianggarkan lagi oleh Pemko Banda Aceh bagi para guru. Kemudian juga memberikan reward penghargaan kepada guru-guru yang berprestasi di lingkup pemerintahan Kota Banda Aceh baik SD maupun SMP. Kemudian kita akan juga melakukan pemerataan kualitas guru, penyebaran distribusi guru di semua sekolah-sekolah yang ada di Kota Banda Aceh. Jangan sampai hanya guru-guru yang berkualitas itu bertumpuk di hanya satu SD atau satu SMP saja. Sehingga tidak merata kualitas pendidikan yang ada di Kota Banda Aceh. Jadi kemudian yang selanjutnya yang terakhir yang telah kami sampaikan tadi bahwa program prioritas dan terobosan kami adalah untuk meringankan biaya beban sekolah kepada seluruh orang tua siswa yang ada di Kota Banda Aceh dengan memberikan bantuan peralatan dan seragam sekolah gratis bagi penerimaan siswa baru di Kota Banda Aceh. Mulai dari topi, baju, celana, kaos kaki, sepatu, tas, peralatan tulis dan sebagainya sampai baju batik, baju seragam olahraga, baju seragam pramuka semuanya. Sehingga niat dan semangat anak-anak dan orang tua untuk bersekolah itu menjadi lebih tinggi dan tidak ada lagi kita ingin dengar di Kota Banda Aceh masih ada anak yang putus sekolah. Assalamualaikum. Baik. Baik, waktunya masih ada, sudah cukup Pak? Cukup? Baik, terima kasih. Mohon tenang. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan untuk paslon nomor urut 3 menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 4. Waktu yang diberikan adalah 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Tadi saya melihat bahwa guru ini tidak cukup dengan kita memberikan kesejahteraan saja Pak Iwan. Tapi kita juga mereka harus kita didik, harus kita tingkatkan kemampuan mereka. Ya sehingga mereka berkualitas dan sama dengan daerah-daerah lain yang kita tertinggal. Saya juga tidak mendengar bahwa problem juga salah satu yang kami punya program, bagaimana sekolah-sekolah pinggir itu, sekolah-sekolah yang di pinggir itu kualitasnya tidak, sehingga ada SMP percontohan, dari dulu SMP percontohan hanya 1 ya. Nah, jadi maka kita harus kita lahirkan SMP, SD percontohan berikutnya. Ini yang kita harus punya program. Dan itu adalah program saya ke depan untuk mewujudkan sekolah yang setara antara pinggir kota dengan di tengah kota. Terima kasih. Baik. Terima kasih paslon nomor urut 3 dan selanjutnya kami minta kesediaan paslon nomor urut 1 menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda bicara. Silakan. Baik, terima kasih. Saya sepakat apa yang disampaikan oleh paslon nomor urut 4 tadi. Hanya ketika kita mau mendistribusikan penyebaran guru tentu harus ada yang kita berikan insentif agar guru-guru yang belum berprestasi terpacu untuk bisa berprestasi. Dan dalam program kami juga punya Banda Aceh Academy. Insya Allah hasil keluhan guru-guru yang tidak mendapatkan peningkatan SDM dengan mudah
harus membiayai sendiri, maka ke depan melalui Banda Aceh Academy ini kami akan fasilitasi berkolaborasi baik dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga organisasi-organisasi guru. Dan kami juga akan memberikan beasiswa untuk anak-anak kita sebanyak 25.000 per tahun. Dan kemudian juga alhamdulillah ketika kami menjabat, peningkatan mutu Banda Aceh itu semakin meningkat dan kita menjadi terbaik untuk Aceh tercinta. Terima kasih. Baik, sudah cukup, terima kasih. Selanjutnya kesempatan yang sama akan kami berikan kepada paslon dengan nomor urut 2. Waktunya adalah 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Kita perlu permaklumkan untuk kita semua, bagi warga kota Banda Aceh yang kami cintai dan kami banggakan, bahwa pendidikan yang berkualitas itu bisa menjadi dorongan PAD kita. Itu harus diketahui. Kenapa? Karena orang yang di luar Banda Aceh akan sekolah di kota Banda Aceh. Maka mutu pendidikan yang sekarang sebenarnya bermasalah itu tidak terlepas dari kurangnya kita pembinaan terhadap guru. Mohon maaf, saya kebetulan di DPR Aceh dulu 8 tahun membidangi pendidikan. Kita buat bengkel guru, reposisi punya di Lamlagang, tapi akhirnya itu dibubarkan. Ya, beasiswa penting. Pendidikan sinema itu malah sudah kita gelontorkan di kota Banda Aceh. Pendidikan sinema, tapi tidak dilaksanakan. Kenapa? Mungkin karena itu instruksi wakil wali kota. Makanya kita maju wali kota ke depan. Baik, terima kasih. waktunya selesai. Terima kasih. Harap tenang. Harap tenang. Mohon tenang terlebih dahulu. Mohon tenang. Selanjutnya kami persilakan untuk menanggapi paslon nomor urut 4. Waktu Anda 1 menit ketika Anda bicara. Silakan. Terima kasih Pak Aminullah Usman, Bapak Zainal Arifin, dan Ibu Iliza Sadudin Jamal telah menambahkan. Kita berharap kualitas pendidikan di kota Banda Aceh terus meningkat. Namun sekali lagi saya ingin garis bawahi, yang pertama kita fokus adalah meningkatkan kualitas kesejahteraan guru di kota Banda Aceh. Dan semua guru di kota Banda Aceh insya Allah akan mendapatkan tunjangan atau TPP atau TPK. Tidak termasuk guru-guru yang bersertifikasi, yang kemarin sempat akan demo ke Pemko Banda Aceh karena tunjangan tidak diberikan kepada guru yang bersertifikasi. Jadi seluruh tenaga pendidik di kota Banda Aceh bisa mengajar dengan tenang, dengan nyaman, dan orang tua siswa pun bisa menyekolahkan anaknya tanpa terasa ada beban anggaran. Pemko Banda Aceh akan memperhatikan, guru akan memperhatikan siswa. Terima kasih. Baik, sudah cukup Pak. Terima kasih. Sudah kita dengarkan seluruh paslon memberikan jawaban dan juga tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari para panelis. Boleh beri apresiasi yang luar biasa untuk seluruh paslon. Baik. Terima kasih. Mohon tenang. Terima kasih. Ya, cukup. Sudah cukup Bapak Pak, Ibu. terima kasih. Oke, baik. Baik. Terima kasih. Boleh memberikan apresiasinya, tapi tentu dengan waktu yang terbatas ya Pak ya. Takutnya kita nggak pulang-pulang nanti Pak. Baik. Sesaat lagi kita akan melaksanakan sesi tanya jawab yang sama, tapi bukan untuk calon wali kota, tapi untuk calon wakil wali kotanya nanti. Sesaat lagi kita akan kembali di debat terbuka pertama calon wali kota dan wakil wali kota Banda Aceh. Sesaat lagi kita akan kembali. Inilah calon wali kota dan wakil wali kota Banda Aceh. Pasangan nomor urut 1, Haja Iliza Sadudin Jamal dan Afdal Halilullah BSc with Honors MT. Pasangan nomor urut 2, Zainal Arifin MSI dan Dr. Mulia Rahman MA. Pasangan nomor urut 3, Haji Aminullah Usman SEAK MM dan Haji Isnaini Husda SE. Pasangan nomor urut 4, Teguh Irwan Johan ST dan Haji Khairul Akmal SE SH. Mari tentukan pilihan Anda dengan cara datang ke TPS pada 27. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.